Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ingrid Alfionita Halago, NIM G701-19132 dari kelas A, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai proses fase farmasetika dan juga fase farmakokinetika dari senyawa obat parasetamol. Baik, sebelum lanjut ke proses bagaimana fase farmasetika maupun farmakokinetika dalam tubuh terkait kesediaan parasetamol itu sendiri, perlu kita ketahui apa itu farmasetika terlebih dahulu. Fase farmasetika merupakan cara pembuatan tablet, bentuk sediaan tablet, dan juga zat tambahan yang digunakan dalam proses formulasi sediaan tablet itu sendiri. Kemudian untuk fase farmakokinetika merupakan fase di mana proses kerja suatu obat di dalam tubuh, terkait dalam hal ini proses parasetamol di dalam tubuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai proses farmasetika itu sendiri, yang dimulai dari skema ini yang kita bisa lihat terkait sediaan obat parasetamol ini sendiri merupakan suatu tablet. Jadi ketika suatu tablet itu akan mengalami proses farmasetika, terlebih dahulu dia dilakukan disintegrasi, yang mana di sini proses di mana pemecahan obat menjadi partikel-partikel yang lebih kecil yang disebut dengan granul atau juga yang disebut dengan agregat, yang kemudian akan menjadi partikel lebih halus. Untuk menjadi syarat disolusi, perlu dilakukan disintegrasi terlebih dahulu, sehingga ketika mengalami disolusi, obat ini dapat mudah larut dalam cairan tubuh sendiri, misalnya dalam cairan gastrointestinal. Disolusi ini sendiri merupakan proses melarutnya suatu obat dalam suatu cairan. Kemudian ketika obat dalam larutan, dia disebut in vitro atau in vivo. Kemudian setelah obat mengalami pelarutan atau disolusi, dia akan diabsorpsi atau disebut juga dengan proses in vivo, yang mana absorpsi ini merupakan proses penyerapan yang mana zat aktif tersebut dalam hal ini parasetamol tadi akan diserap ke dalam sirkulasi darah atau cairan dan jaringan lainnya. Cairan ini misalnya di dalam cairan gastrointestinal, cairan lambung, dan lain sebagainya. Kemudian proses disolusi ini pun dapat terjadi sesuai dengan sebagaimana mestinya sebelum mengalami fase selanjutnya yang disebutkan dengan istilah farmakokinetika atau perjalanan obat di dalam tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fase farmakokinetika dari tablet parasetamol, yang mana proses ini merupakan proses perjalanan dari tablet parasetamol itu sendiri di dalam tubuh. Tahap pertama yang perlu diperhatikan yaitu proses adsorpsi, yang mana parasetamol diabsorpsi dengan cepat dan hampir sempurna pada saluran cerna, terutama dalam rute pemberian oralnya. Kemudian untuk kadarnya di dalam darah, parasetamol ini sendiri mencapai puncaknya selama 30 sampai 120 menit. Dan untuk mekanisme absorpsi parasetamol, dia berlangsung secara transport pasif di seluruh bagian saluran cerna, terutama pada usus halus. Karena absorpsinya di usus halus, maka segala hal yang mempengaruhi kecepatan pengosongan lambung dapat pula mempengaruhi efektivitas absorpsi dari parasetamol itu sendiri. Salah satu contoh dari pengaruh atas absorpsi parasetamol itu yaitu makanan. Makanan juga dapat mempengaruhi laju absorpsi parasetamol.
namun tidak berpengaruh terhadap jumlah dari obat itu sendiri. Kemudian tahap selanjutnya yaitu distribusi. Untuk distribusi ini sendiri pada menit ke-30 sampai 120 menit ketika pemberian obat itu sendiri, secara khusus pada literatur yang saya dapatkan itu dia menggunakan hewan uji hamster, yang mana kadar paracetamol dalam hewan uji ini, terutama dalam darah, limpa, otot, dan otak lebih rendah dibandingkan yang terdapat pada organ ginjal dan juga hati. Hal ini disebabkan karena lemahnya ikatan antara paracetamol dengan protein plasma yang ditunjukkan dengan jumlahnya yang tidak signifikan atau kurang lebih hanya 0 sampai 15%. 15% saja, sehingga dapat diperkirakan bahwa paracetamol tidak rentan terhadap interaksi pendesakan dalam distribusi ini. Dan lipofilannya dan lemahnya keasaman paracetamol juga memudahkannya melintasi sawar lipid, sehingga distribusi dari paracetamol ini sendiri bisa menembus lapisan-lapisan sawar lipid. Kemudian proses selanjutnya, yang mana ini proses akhir dari paracetamol itu sendiri, yang disebut dengan eliminasi atau ekskresi, yang mana di sini paracetamol mengalami metabolisme menjadi bentuk metabolit yang tidak aktif sebelum diekskresikan melalui urin. Dalam hal ini kurang lebih hanya 3% dari paracetamol yang diekskresikan dalam bentuk paracetamol utuh. Dalam hal ini, metabolisme paracetamol terjadi di hati, ginjal, dan lambung. Dalam peranannya, enzim sitokrom P450 yang juga berperan dalam memetabolisme sebagian dari paracetamol menjadi bentuk metabolit yang toksik untuk sel hati. Sehingga untuk penggunaan paracetamol ini sendiri sangat perlu dipantau dalam penggunaannya terhadap seorang yang mengalami gangguan hati. Terkait tadi toksisitasnya di dalam tubuh, pada dosis yang terlalu tinggi atau terlalu besar di dalam tubuh, paracetamol ini akan meningkatkan sifat toksisitasnya yang tidak dapat dihindari karena terbatasnya jumlah glutathione dalam tubuh. Untuk metabolismenya sendiri berlangsung dengan cepat dengan waktu paruh eliminasi pada manusia yang sehat. Yang sehat itu berkisar antara 1 sampai 4 jam, dan untuk hewan uji yang biasa digunakan itu pada tikus itu dia sekitar 0,5 sampai 2 jam dalam waktu eliminasi dari metabolisme paracetamol ini sendiri. Sekian dari penjelasan saya mengenai proses fase farmasetika dan juga fase farmakokinetika dari obat paracetamol. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian mengenai penjelasan terkait hal ini, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.